Shalom, Bapak Ibu terkasih. Hari-hari ini, waktu yang ada, pergunakanlah dengan baik-baik. Tuhan, terima kasih buat waktu ini. Setiap insan terima panggilan. Hari ini atau esok lusa, akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang masih hidup di dalam pesta pora, dalam kenikmatan anak dunia, semuanya suatu hari kelak akan sirna dan tidak berarti lagi. Suatu hari nanti semua sirna, tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian ngeri. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana nanti saya akan pulang. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ingatlah, semua pesta akan usai. Mari pergunakan waktu yang ada dengan baik, karena setiap insan satu hari akan terima panggilan. Setiap insan terima panggilan. Hari ini atau esok lusa, akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jemawa. Suatu hari nanti semua sirna, tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesus, engkau matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Perkarakan
kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Tapi yang aku tahu pasti, kemana kita pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku, di negeri indah Bapakku. Ke surga nanti kita akan pulang. Yesuslah matahariku, di negeri indah Bapakku. Ke surga, rumah Bapakku akan pulang. Nanti saudara-saudara, ke sana, ke surga, ke rumah Bapa, kita akan pulang. Tujuan orang percaya itu adalah rumah Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Yang terkasih pemirsa sekalian yang sedang menyaksikan pelayanan ini maupun mendengarkan voice note lewat WhatsApp, Telegram, dan di mana Bapak Ibu menerima share tautan lewat pelayanan yang ada. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Yuk bersama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pasti memerdekakan setiap kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini ya, karena yang Tuhan percayakan melayani orang-orang sakit lewat online, live streaming, form doa, banyak melihat pergumulan sakit, sehingga namanya manusia kita pasti terbawa perasaan karena kita melayani dengan perasaan. Hidup ini memang bukanlah sebuah hal yang mudah. Hidup ini adalah sebuah pertandingan, bisa juga adalah sebuah perjuangan. Yang pasti mari sama-sama kita mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Beberapa hari yang lalu, Pastor pernah diinfo mau diajak untuk berkuda di sebuah tempat. Akhirnya Pastor tidak ikut, Bapak Ibu sekalian. Lalu besoknya selesai, saya ngomong ke teman-teman, kalau kemarin ikut, hari ini pasti lagi sibuk-sibuknya prepare untuk kembali ke kota asal pastinya. Karena kemarin itu diajaknya di daerah Jawa. Banyak orang sibuk-sibuk juga dengan pesta, acara. Kalau kita melihat, ya, Pastor dulu sering melayani orang-orang yang mau masuk dalam pernikahan, lalu acara resepsi, kita konseling, lalu memberkati pernikahan kedua sejoli yang akan diberkati dalam Tuhan. Lalu saudara-saudara sekalian, wah, persiapannya itu sangat-sangat detailing. Bahkan uang yang keluar itu tidak sedikit, banyak Bapak Ibu.
tetapi pestanya itu hanya beberapa jam saja. Setelah pesta itu ada kehidupan yang real, yang dijalani bersama-sama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, yang kadang-kadang lupa dipersiapkan. Fokus pada pesta reception. Tetapi ada kehidupan yang dijalani bersama-sama selama puluhan tahun. Puji Tuhan kalau dipersiapkan juga. Banyak hal dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, kalau tujuan kita hanya pesta pora, hanya mau dibilang, hanya mau kelihatan hebat, untuk apa? Bahkan dalam diriku sendiri saya memaknai pelayanan, saya terus belajar, ya Tuhan, bagaimana pelayanan yang sinkronisasi dengan hatimu Tuhan. Dulu saya berpikir, ketika saya melayani Tuhan, saya mendapat banyak undangan berkhotbah. Saya diundang di perusahaan, diundang di kantor, diundang di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, diundang ke gereja-gereja lain, diundang ke, namanya ada kebaktian-kebaktian hari Jumat itu kadang di hotel, kadang di tempat-tempat misalnya di pengeboran minyak dan lain-lain. Semakin padat jadwal undangan yang saya terima, semakin banyak saya berkhotbah, saya merasa bahwa saya sedang melayani luar biasa. Dulu saya merasa seperti itu. Tapi hari-hari ini saya terus Tuhan ajar hatiku beroleh hati yang bijaksana. Saya mulai Tuhan bukan hanya mencari euforia, bukan hanya mau mencari dibilang orang, bukan mau mencari seolah-olah dengan jadwal yang padat. Saya ini merasa dipakai Tuhan, saya ini merasa pelayanannya berhasil, saya ini merasa luar biasa begitu. Yang bahayanya, kalau hati tidak lurus, jangan sampai motivasinya ada hal yang lain. Semisal semakin banyak undangan, semakin banyak amplop. Ya mungkin itu dulu dalam hidup saya, tapi saya terus belajar. Saya harus melayani Tuhan dengan kemurnian dalam kebenaran. Banyak hal. Hari-hari ini saya masuk dalam perenungan yang mungkin tidak banyak hamba Tuhan renungkan. Kalau banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini sedang mencari puncak jalan naik, saya sedang mencari jalan turun. Supaya seperti pujian tadi, saat pesta udah selesai, saya mempersiapkan kehidupan kekal yang sesungguh-sungguhnya. Saat jantung ini berhenti, tidak berirama, tarikan nafas pun tak terhela, saya tenang dalam kedamaian, karena saya tahu semua pesta dalam hidup ini, yang terutama adalah pesta di kerajaan surga. Suatu hari kelopak mata redup terpejam, suatu hari saya akan sudahi kelana kehidupan ini. Tubuh menjadi dingin, kaku, tidak bernyawa. Sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Ini teks lagu ini lengkap Bapak Ibu, sangat baik untuk kita merenungkan tentang hidup ini dan hidup yang akan datang.
Pastor coba bacakan sambil nyanyikan lagu ini dalam teks secara penuh. Ya, dengarkan lalu kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, penyejuk hati setiap kita. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekap kepastian, ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela, kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan, tubuh menjadi dingin kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Itu kematian. Baik saudara-saudara sekalian, yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan, penyejuk hati, penguat iman, dan makanan rohani bagi setiap kita anak-anak Tuhan Yesus. Kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama saudara sekalian, Pastor bacakan dari Injil Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat yang ke-34. Firman Tuhan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sendiri seperti suatu jerat. Bapak Ibu sekalian, firman ini mengingatkan kita bahwa semua pesta akan usai. Ada satu pesta yang terjadi di kerajaan surga, pernikahan anak domba Elohim. Itu sebuah hal yang indah Bapak Ibu sekalian. Banyak yang Pastor temukan, bahkan kemarin juga waktu jalan, ya pas lagi jalan di jalanan, bertemu sama seorang gembala, Bapak Pendeta. Kami ngobrol dan rupanya di antaranya jemaatnya ada yang meninggal. Meninggalnya sih katanya tiba-tiba, ya. Dan senang bisa melayani, akhirnya kami bersama-sama masuk ke tempat di mana jenazah disemayamkan, dan memang tempatnya cukup dalam, masuk lorong, masuk gang, gang putar balik, gang lagi, masuk lagi jalan kecil sampai di ujung, di tebing kira-kira begitu. Tapi senang bisa datang menguatkan. Almarhum ini punya 3 anak, umurnya 49 tahun. Kematiannya datang secara mendadak. Kemarin juga dapat kabar ada seorang guru di Balikpapan yang ke Jakarta
dan meninggal kecelakaan motor dengan motor dan meninggal di tempat. Kalau kita melihat hidup ini adalah sebuah pesta, mari firman Tuhan mengingatkan kita bahwa semua pesta akan usai. Semua pesta akan usai. Bagi Pastor Endik, begitu subuh terjaga, bangun jam 1, bangun jam 2, masih bisa bangun Bapak Ibu. Saya berkata terima kasih Tuhan Yesus. Masih bisa bangun subuh. Saya ucapkan pertama-tama terima kasih Tuhan Yesus. Karena ada juga orang yang tidur tidak bangun selamanya. Maka dari itu saya belajar untuk diriku sendiri supaya selalu berjaga-jaga. Apa yang harus saya kelarkan, saya kelarkan. Apa yang harus saya selesaikan, saya selesaikan. Jangan lagi menyimpang hal-hal yang buruk sedapat-dapatnya. Clear, selesaikan, bereskan. Ada hal-hal yang keliru, yang salah, yang dosa, minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai terlambat. Ingat Bapak Ibu sekalian, semua pesta akan usai. Semisal kita tunggu nih, besok ada pesta nih. Wah, kita sudah persiapan luar biasa nih. Lusa juga selesai. Waktu ini berlalu. Apa sih yang kita kejar? Berlalu waktu ini kita akan menuju pada kekekalan. Maka di situ Tuhan Yesus ingatkan lewat firman-Nya. Jagalah dirimu Andi. Sebut nama masing-masing. Jaga diri kita. Supaya hati kita jangan syarat oleh pesta pora. Kemabukan serta kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti jerat. Jangan sampai ketika Tuhan jemput kita, Tuhan panggil kita pulang, kita tidak siap. Masih banyak yang kita tidak kelarkan karena kita sibuk persiapkan pesta. Pesta akan usai. Jaga dirimu, jaga hatimu. Gunakan waktu yang ada dengan baik. Satu Petrus pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Bapa. Ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak kenal Bapa. Kamu, kita, saya, banyak orang, pemirsa sekalian, telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita hidup dengan pesta pora?
Mau sampai kapan kita hidup dengan keangkuhan hidup? Mau sampai kapan kita hidup dengan mendewakan hawa nafsu? Memberhalakan banyak hal dalam hati. Mau sampai kapan? Saya harus hentikan. Kita harus renungkan ini. Kita harus betul-betul perhatikan bagian ini, Bapak Ibu sekalian. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan sekarang 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi jangan hanya berpikir pesta akan usai. Pelayanan bukanlah panggung sandiwara. Orang Kristen tidak perlu mencari panggung. Mari semua kita orang percaya memperhatikan kehendak Bapa dalam hidup kita. Jangan hanya syarat dengan pesta pora. Pesta akan usai. Hidupku dan hidupmu akan usai. Perhatikan waktu yang ada untuk melakukan kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa itu? Kehendak Bapa itu adalah Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Yohanes pasal 6 ayat 40. Kehendak Bapa tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 40. Saya bacakan ya. Sebab inilah kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapa? Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kehendak Bapa adalah supaya setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah tujuan hidup orang percaya. Bagaimana dia menghadirkan kasih Tuhan Yesus di sesamanya, di pelayanannya, di kehidupannya, sehingga semua orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal karena percaya Tuhan Yesus meluputkan orang dari api neraka. Apa hal yang lebih mengerikan daripada kematian? Hal yang lebih mengerikan dari kematian adalah masuk api neraka. Api neraka, di sana tidak ada bintang.
Di sana hanya terdapat kengerian. Di sana tidak ada air. Di sana nggak ada ketenangan. Karena ketenangan hanya kita dapatkan bukan dekat dengan para jenderal. Bukan karena uang yang banyak. Ketenangan hanya kita dapatkan saat dekat dengan Tuhan Yesus. Saat-saat, detik-detik terakhir seseorang sebelum meninggal. Coba dijawab atau coba direnungkan. Apa yang akan dia cari? Emas batangannya kah? Depositonya kah? Bukan. Dia hanya berdoa kepada Tuhan Yesus. Maka selama kita masih punya waktu dan kesempatan, kita perlu memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan Yesus lewat doa-doa. Kita perlu menjadikan kehidupan Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Injil pernah mencatat, nanti kita lihat bagian di hari berikutnya, Tuhan kasih kesempatan. Dalam sebuah pesta, Yesus masuk dan mengajar di sana. Artinya apa? Kalaupun ada terjadi pesta dalam hidup kita, biarlah pesta itu menjadi kesempatan kita memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus. Ini bulan Desember. Hampir tiap hari perayaan memperingati Christmas dirayakan di gereja-gereja, di kota-kota, di mana saja. Mungkin di sana ada kemeriahan, nuansa merah, ada pohon Natal. Sebagian yang masih memeriahkan dengan Santa Claus, Om Pit, bagi kado, ada yang bakti sosial, macam-macam hal-hal yang mereka lakukan. Memeriahkan Christmas itu sendiri. Jangan lupa, yang paling utama adalah kesempatan memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus. Dia lahir dalam dunia supaya manusia ini diselamatkan. Yesus, engkau matahariku di negeri indah Bapakku. Tuhan Yesus, terima kasih engkau mau datang ke dalam dunia ini. Apa jadinya kehidupan kekal kita apabila Kristus tidak datang ke dalam dunia? Maka akan terjadi pesta kengerian besar-besaran di api neraka. Tapi hari ini Kristus lahir. Dia datang ke dalam dunia karena kasih. Sehingga satu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada berlaksa-laksa malaikat di surga bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hidup kami sebetulnya tidak perlu ada pesta lagi. Pesta NDC pribadi, kalau bisa nggak usah ada pesta lagi. Nanti pestanya saya di perjamuan surgawi bersama Tuhan Yesus. Nggak perlu kita pesta-pesta, pesta pora, yaitu pribadi pesta NDC. Ya sudah, itu saja yang bisa pastor share. Isi hatiku ketika membaca firman, Tuhan ingatkan semua pesta akan usai. Kiranya apa yang pastor share ini
ada manfaatnya, boleh mendapat berkat dan boleh menjadi rema bagi pemirsa sekalian yang terkasih. Puji Tuhan, siapa yang merasa diberkati, Pastor secara pribadi tahu menyampaikan ini bukan hal yang mudah dan juga mungkin biasa-biasa aja. Mungkin sebagian orang agak membingungkan bicara soal ini karena masih banyak barangkali yang masih fokusnya pesta. Bentar pastor bicara pesta akan usai. Apapun itu saudara, engkau mendengar ini, saya percaya firman tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan bertumbuh di setiap hati dan benih ini menjadi berkat rohani bagi setiap kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau tahu pesta akan usai, waktu engkau bahagia jangan berlebihan. Waktu engkau sedih juga tidak perlu terlalu mendalam, karena semua pesta akan usai. Itu hal yang pasti Tuhan berjanji bagi setiap kita yang melakukan kehendak Bapa, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dan kita menjadi saksi supaya banyak orang juga boleh merasakan kasih Tuhan Yesus. Kita akan memperoleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya di kerajaan surga. Diberkati pemirsa sekalian dengan berkat-berkat rohani, berkat firman ini, berkat kesembuhan, berkat damai sejahtera, dan kekuatan dari Tuhan mampukan kita untuk hidup menyenangkan hati Bapa di surga. Semua pemirsa sehat-sehat ya, panjang umur, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Masuk hari yang baru, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.